Oke, kita ketemu lagi di materi selanjutnya tentang kalor ya. Coba kita lihat kegiatan berikut ini ya. Gelas diisi dengan 400 gram es batu. Kemudian diukur suhunya. Kemudian panaskan gelas beker itu dengan pembakar spiritus, aduk dan ukur suhunya setiap setengah menit sampai 3 menit ya. Jadi ini mau melihat perubahan suhunya. Pada es batu. Kira-kira bagaimana suhu benda tadi saat terjadi perubahan wujud? Ya. Ya, ini sudah ditulis ya. Berdasarkan kegiatanmu tampak bahwa saat perubahan wujud tidak terjadi perubahan suhu. Jadi pada saat terjadi perubahan wujud ya tadi dari es tadi, itu suhunya tetap. Nah, kalor ini ya, untuk mengubah wujud zat ini disebut kalor laten. Ya, berarti pada saat es yang melebur itu tidak terjadi perubahan suhu. Dan juga pada saat penguapan. Jadi kalor laten itu ada dua, pada saat pengembunan dan pada saat peleburan. Pengembunan atau penguapan dan pada saat peleburan. Maka karena tidak ada delta T-nya, maka tinggal dikalikan kalor lebur dan kalor uapnya. Maka kalor yang dibutuhkan tinggal dikalikan saja. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan ya air ya, berarti tinggal dikalikan massa kali kalor uap. Kalau untuk meleburkan berarti tinggal dikalikan massa kali kalor lebur. Yang mana Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan, satuannya joule, kemudian M massa, L kalor lebur atau kalor beku, U kalor uap. Nah, kita lihat contohnya. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku jika kalor lebur air tersebut 336.000 joule per kilogram? Berarti ini energi untuk meleburkan 5 kg air ya dalam keadaan beku. Maka yang pertama harus kita cari yang diketahui dulu dari soal tersebut, dari cerita tersebut apa, besaran-besarannya apa yang diketahui. Yang pertama adalah massa. Massa air tersebut adalah 5 kg. Kemudian kalor lebur air itu 336.000 joule per kilogram. Nah, di situ disederhanakan 336.000 itu
bisa disederhanakan dengan cara diganti dengan 10 pangkat ya. Itu namanya eksponensial. Jadi nanti menjadi 3,36 ya. Bilangannya menjadi satuan ya. 3,36 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu adalah 10.000. Jadi kalau 3,36 kali 10.000 itu hasilnya 336.000. Nah, untuk yang joule per kilogram itu bisa diganti. Per kilogram itu bisa diubah menjadi kilogram pangkat minus 1. Jadi satuannya menjadi joule kali kilogram pangkat minus 1. Itu sama saja. Nah ya, paham yang diketahui. Kemudian masalahnya apa? Masalahnya adalah kalor yang diperlukan kan ya. Kita mau mencari kalor ya. Q. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya tinggal dikalikan saja. Q sama dengan massa kali kalor lebur. Q sama dengan M kali L. Tinggal dimasukkan massanya 5 kilo kali 3,36 kali 10 pangkat 5 joule per kilogram atau joule kilogram pangkat minus 1. Maka hasilnya adalah 16,8 kali 10 pangkat 5 joule. Atau kalau dijadikan satuan itu ya, kan itu 16 puluhan. Kalau dijadikan satuan berarti 1,68 kali 10 pangkat 6 joule. Jadi es tersebut memerlukan kalor sebanyak 1,68 kali 10 pangkat 6 joule agar melebur pada titik leburnya. Paham ya? Loh, tadi kok L-nya kok sudah ada ya? Kalor lebur itu sudah ada pada tabel, jadi tidak usah bingung. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke pengaruh penguapan air. Nah, ini bisa menebak-nebak dulu, menghipotesis dulu. Kira-kira yang mempengaruhi penguapan air itu apa saja? Ya, kita coba dengan wadahnya ya, dengan luas permukaan apakah berpengaruh ya. Nah, misalkan kalian di rumah menuangkan kopi di gelas dengan air panas ya, membuat kopi dengan air panas. Bagaimana caranya supaya kopi itu cepat dingin? Ya, air kopi tersebut dituangkan di piring. Kok di piring? Kok enggak di gelas lagi? Kenapa? Ya, betul sekali. Karena piring itu permukaannya lebih luas. Apakah boleh kalau di nampan? Boleh. Tapi apakah kamu nanti terus minumnya
kopi dengan nampan di seruput gitu. Ya kalau sendiri enggak apa-apa, tapi kalau di warung-warung kan nanti ya malu ya. Nah kalau di warung-warung biasanya di apa tuh, piring kecil itu ya, itu tujuannya untuk mempercepat penguapan air. Pasti sering melakukan seperti itu yang suka kopi yang cepat dingin. Misalkan mampir warung, tergesa-gesa ngantuk, wah ini pengen segera untuk minum tapi masih panas, nanti takutnya lidahnya kalau minum air yang panas kan terjadi sakit, namanya apa tuh, cantang ya. Oke, berarti pengaruh penguapan air itu adalah luas permukaan ya. Nah kalau di buku ini dengan model seperti ini. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kalor. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kalian baca mengenai mengapa kamu berkeringat. Kemudian mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar. Kemudian kapan biasanya anjing menjulurkan lidahnya? Mengapa anjing melakukan hal itu? Ya, ini ada jelajah. Darah yang mengalir pada tubuh manusia dapat mengalami perubahan wujud. Kemudian teknologi pendingin sederhana. Teknologi pendingin makanan sederhana. Ada juga latihan-latihannya, perbedaan suhu dan kalor, mengapa orang menggigil ketika kedinginan. Kemudian bagaimana persamaan kalor untuk menaikkan suhu benda dan kalor untuk mengubah wujud benda. Nah ini ada penerapan seperti contoh tadi. Ada juga ayo kita pikirkan. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kalor. Ini sudah mau melanjutkan lagi ke perpindahan kalor. Ya, yang materi. Nah, ini. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu ke materi selanjutnya yaitu perpindahan kalor. Semoga sehat selalu, semangat untuk belajar.